Oke, udah siap ya. Sebelum mulai, saya mau absen dulu. Dari berapa startnya? 22. Tanggal 3. Kamal ada? Ada ya. Kresno? Leo? Maes? Mei? Eli? Tahul? Udah di sini dia. Belumnya minggu depan masuk. Minggu lalu lah. Belum pernah kelihatan. Iya. Di grup nggak ada info. Walas gitu, Bu Kristina nggak ada info. Nasiwa? Lo ada ya? Ada Iqmal? Itu? Rifa? Sehan? Usman? Sehan nggak ada? Seviana? Siti? Nur Ajia? Sukman? Heron? Veronica? Ada? Joana? Winda? Zidan? Oke ya, ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil kan? Udah semua ya. Sebelum saya mulai lagi ke dalam materi, saya ingin informasikan tugas ya yang sebelumnya. Terus mungkin masih ada yang di bawah KKM rapotnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, cek updatean di GCR belum ada yang masuk lagi. Berarti ini seperti ini aja. Dari dua-dua nih ya. Tugas seni budaya ada 4 ya. Praktek itu ada di tugas kedua. Di kolase ya. Seni budaya prakteknya baru 1. Makanya kalau nilai praktek pengetahuan masih di bawah KKM, itu berarti tidak mengerjakan ya. Seperti itu aja kondisinya. Kenapa di bawah KKM? Karena tugas praktek tidak dikerjakan. Tetap ada nilai, cuma saya kasih nilai di bawah KKM karena tidak tuntas seperti itu. Nah, itu akan begitu terus kalau kalian tidak mengerjakan tugas praktek yang kedua, yaitu kolase. Oke, yang pertama ini si Leo ya. Tugas 2, 3, dan 4 ya, belum mana Leo? Belum ya. Saya ingatkan dikerjakan saja ya. Jika masih mau nilainya tidak di bawah KKM ya. Lalu Miftahul nggak ada. Nasiwa 1, 2 ya. Dicek lagi. Lu 3, 4. Iya, tugas 3 dan 4. Coba saya cek 3-nya. 4-nya tadi belum. Belum ada nih loh. Iya, belum ada. Ini saya sekalian ngecek di GCR-nya. Nggak ada ya nilai. 3 dan 4, makanya mungkin di pengetahuan agak pas atau di bawah KKM gitu ya. Karena baru 1 tugas yang mengerjakan. Digabung dengan nilai PTS. Gitu. Rifa, gimana Rifa? Sakit ya? Oh iya, sakit. Sehan nggak ada ya. Teman, 2, 3, dan 4. Bener nggak? Iya, dikerjakan ya. Tugasnya nonton video doang ya. Ada 5 soal, udah. Pindah, praktek doang ya. Praktek di bawah KKM kan? Cek lagi deh. Prakteknya
tugas kedua ya. Kamu tugas kedua belum nih, Winda? Zidan? Oke, dari 1 sampai 4 ya, belum. Setiap 2 minggu depan kan ketemu lagi. Nah, saya akan update terus, saya akan kasih tahu terus ya tugas yang di GCR-nya. Begitupun nanti ketika ada tugas lagi, nanti di GCR juga tetap. Karena sekalian bisa direkap. Lalu untuk nilai bisa kalian lihat di ini ya, link saya kalau dibikin ke PJ itu sama ya. Update-annya segala macam, jadi langsung bisa dilihat nilai yang kosong atau yang enggak. Oke. Kita mulai aja ya di bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Kalian buka buku paket kalian yang diambil kemarin. Bab 3 ya, kalau di buku itu berkreasi. Musik kontemporer atau enggak musik kreasi di situ. Bab itu bab 3-nya apa? Hah? Semester 1 ada? Itu 2 bener gak? Nah, yang itu. Bab 3 kamu apa? Siapa namanya? Nurima? Asiwa. Bab 3 apa di situ? Musik kreasi kan? Kayak ada yang mungkin dikasih cuma 1 doang. Berarti tinggal minta lagi ya yang semester 1-nya. Oke, baik, saya mulai aja masuk dalam materi bab 3, berkreasi musik kontemporer atau musik kreasi. Yang ada bukunya silakan didengerin ya. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu kompetensi dasarnya untuk pengetahuan. 3.1-nya memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Lalu untuk prakteknya 4.1 mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Nah, nantinya prakteknya akan memainkan musik kontemporer. Seperti itu. Mungkin yang baru dengar kata kontemporer, kita mulai pembahasannya ya. Konsep musik kontemporer ya, mendengar kata kontemporer, kira-kira apa yang kalian bayangkan atau apa kira-kira arti dari kontemporer tersebut? Apa ada yang tahu? Ada yang tahu arti kontemporer? Menurut kalian sendiri aja boleh, pendapat sendiri ataupun buku kalau nemu. Restu mana? Ya, Restu kontemporer pernah dengar istilah kontemporer? Belum pernah. Oke, enggak apa-apa ya. Fiona, mana Fiona? Fiona gimana? Pernah dengar kata kontemporer? Belum pernah. Ada yang udah pernah dengar kata kontemporer? Pernah kan? Cuma apa kira-kira? Ini lu belum kebayang. Oke ya. Waduh, masih belum tahu ya. Kontemporer adalah nama lain dari modern. Seperti itu ya. Nah, kalau berbicara modern apa? Modern artinya apa? Winda mana Winda? Modern apa Winda? Modern artinya. Ya menurut kamu aja, nggak usah buku nggak apa-apa. Yang kamu ketahui tentang modern. Modern sering dengar ya? Modern apa? Modern. Ya kamu artikan, kamu ungkapkan dengan bahasa kamu nggak apa-apa. Winda, lewat. Leo, mana Leo? Modern apa Leo? Generasi maju. Berarti pada masa kapan? Sebelumnya masa lalu. Masa sekarang ya, seperti itu. Jadi modern adalah sesuatu yang baru. Suatu pada masa saat
ini, pada zaman ini, itu modern. Kata kontemporer adalah sesuatu yang baru ya, mengesampingkan nilai-nilai tradisional atau juga bisa disebut sesuatu yang baru itu. Ya seperti itu aja dalam pengertiannya. Kalau bingung kata kontemporer itu artinya sama seperti yang modern atau sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ini kalau dalam musik sama seperti itu pengertiannya ya. Nah, maksudnya adalah adanya percampuran ya, mungkin bisa juga seperti itu contohnya ya, percampuran antara musik tradisional dan musik saat ini itu juga termasuknya kontemporer. Nah, ada yang bisa contohkan musik kontemporer atau musik modern pada saat ini apa? Contohnya ada yang tahu? Contoh grupnya kalau secara keseluruhan apa yang wah ini modern banget nih. Zaman dulu nggak ada nih. Ya, DJ bisa, BTS juga masuk ya. Kenapa masuk? Karena penggunaan instrumen musiknya, penggunaan suara suara soundnya ya. Dia menggunakan ya DJ seperti ya, musik EDM, elektronik. Itu termasuknya adalah musik modern atau kontemporer. Nah, itulah musik kontemporer ya, yang tidak ada pada saat zaman dahulu. Nah, zaman dahulu tuh ketika zaman apa? Nah, ketika ke abad ke-90. Abad ke-19 ya. Nah, abad 20 kan yang sekarang, abad 19 itu masih dalam prosesnya. Nah, musik itu dari modernnya yang ada di IDM itu sejak abad 20 ya, seperti itu. Untuk DJ baru mulai berkembang. Seperti itu untuk contoh musiknya. Nah, nanti dalam berkaryanya seperti apa? Nah, nanti bisa kalian gabungkan ya. Contohnya saja ya. Contohnya musik tradisional ya. Contohnya angklung atau gamelan digabungkan dengan band misalkan. Dengan alat musik barat ya. Nah, itu bisa disebut juga musik kontemporer. Gitu. Karena sudah kolaborasi gitu kan. Pada zaman dahulu kan musik tradisi aja. Nah, kalau sekarang sudah lebih luas lagi, bisa digabungkan ya, makanya disebut kontemporer. Intinya adalah sesuatu yang baru atau tidak ada pada masa sebelumnya. Seperti itu untuk musik kontemporer. Sampai sini paham ya? Untuk kontemporernya sendiri ya, konsepnya. Nah, ini menjadi dasaran kalian untuk membuat karya musik kontemporer, untuk prakteknya ya. Yang pasti nanti akan berkelompok ya. Sebelumnya di sini ada yang bisa main alat musik? Yang main keyboard ada yang bisa main keyboard? Itu bisa ya. Yang main gitar bisa? Leo. Sukirman bisa. Main gitar ada yang bisa? Bisa ya. Oke. Nah, itu kaitannya dengan tekniknya ya, teknik dalam bermain alat musiknya. Oke, untuk pembahasan kontemporer saya lanjut. Lalu untuk yang berkaitan dengan praktek kita nantinya. Lalu perlu kalian tahu juga ya, untuk kelas 12 itu sampai semester 1 aja untuk belajarnya biasanya. Nah, semester 2 itu sudah mulai ujian-ujian, lewat-lewat persiapan, lewat-lewat lah ya. Seperti itu, biasanya seperti itu. Lalu untuk seni budaya ada praktek akhirnya biasanya. Ada praktek akhir atau praktek penentuan lah seperti itu. Dalam skala besarnya maksudnya. Biasanya kan kalau masih belum pandemi kan saya buat pertunjukan setiap kelas gitu ya. Kelas ini menampilkan apa, seni apa misalkan yang sudah kita pelajarin ya. Ada tari, teater, seni rupa. Seperti itu. Karena seperti ini makanya nanti kita lihat kondisinya. Atau bisa jadi virtual konser juga ya untuk kelas 12 untuk prakteknya. Tapi videonya sudah dibuat gitu kan ya. Videonya sudah dibuat terlebih dahulu. Karya apa yang kalian tampilkan baru kita tampilkan secara virtual mungkin di YouTube sekolah atau di mana seperti itu ya. Nanti konsepnya karena itulah praktek akhir. Oke, selanjutnya ya, teknik berkreasi musik kontemporer. Nah, ini tahapan-tahapannya juga dalam kalian berkarya musik kontemporer nantinya. Yang pertama harus memahami istilah teknik ya.
Teknik adalah sebuah modal dasar ya. Teknik adalah kemampuan dasar. Kemampuan dasar apa untuk memainkan yang pertama alat musiknya. Nah, bagi yang tidak bisa, ini menjadi prosesnya, makanya kita mulai belajar dari saat ini ya. Nah, alat musik yang dipakai itu nggak harus keyboard, nggak harus gitar, tapi mungkin yang paling mudah adalah pianika bisa, recorder bisa ya, ataupun suara kalian juga bisa menjadi modal utama dalam musik kontemporer. Atau musik atau alat musik perkusi seperti alat musik sampah ya, shaker yang dibuat pakai dari pasir atau beras itu juga termasuknya alat musik seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sebelum mulai ada pembahasan tentang menentukan melodi lagu ya, tahapannya. Melodi lagu itu apa sih? Melodi ya. Melodi apa? Ada yang tahu nggak melodi? Sering dengar kata melodi, artinya apa? Ada yang tahu? Melodi. Ini pengetahuan umum dalam musik ya. Sering dengar, tapi harus tahu ya. Sukirman apa man? Melodi apa kira-kira? Menurut kamu aja, maksudnya nggak usah buku juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada di buku maksudnya. Sering dengar kata melodi ya. Nah, melodi kaitannya dengan apa? Melodi. Melodi. Zidan? Melodi apa Zidan? Menurut kamu aja, maksudnya kalau emang nggak ada di buku. Melodi sering dengar ya? Kan namanya, mungkin ada yang namanya melodi di sini. Melodi ya. Melodi kaitan sama yang saya ngomong apa nih? Disebutnya. Suara ya, ataupun nada ya. Melodi artinya adalah sebuah rangkaian nada ya. Nah, namanya rangkaian berarti sudah membentuk sebuah kalimat. Contohnya lagu kebangsaan paling gampang, Indonesia tanah airku. Nah, itu sudah menjadi sebuah melodinya, sebuah kalimatnya. Nah, melodi itu adalah rangkaian atau satuannya ya. Jadi melodi itu adalah yang nyanyinya. Indonesia tanah airku itu adalah melodinya. Oke, seperti itu. Jatuh ya. Oke, selanjutnya. Sekali lagi ya. Melodi adalah susunan nada atau rangkaian nada ya. Biasanya sudah membentuk sebuah kalimat seperti itu. Itu adalah melodi. Bedanya sama nada apa? Melodi dan nada apa bedanya? Ini pengetahuan dasar ya. Melodi kan sudah rangkaian nada. Nah, kalau nada berarti iya, satuannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do misalkan. Do, nah itu nada. Re itu nada, mi itu nada. Nada itu satuannya. Tapi kalau sudah membentuk kalimat namanya melodi. Oke, sampai sini paham ya? Untuk pengetahuan dasarnya. Nah, ini nanti dalam membuat karya kalian cari sebuah lagunya. Lagu daerah misalkan, Soleram. Soleram, soleram. Nah, itu melodinya kalian mainkan dulu dengan menggunakan yang paling gampang pianika mungkin seperti itu ya. Lalu bisa kombinasi dengan instrumen lainnya seperti digabungkan dengan perkusi, dengan gitar, dengan alat musik lainnya. Ataupun melodinya bisa kalian pakai dengan vokal kalian sendiri ya, suara kalian sendiri. Jadi melodi itu seperti itu ya. Menjadi hal utama untuk mengetahui ini lagunya apa ya gitu. Nah, selanjutnya adalah akor ya. Melodi udah tahu, lalu ada akor. Akor kaitannya sama instrumen yang pengiring. Instrumen pengiring di sini adalah termasuknya keyboard, gitar, instrumen pengiring. Seperti itu. Nah, kenapa cuma gitar sama keyboard doang salah satunya? Karena akor itu artinya adalah susunan trinada.
Akord ini biasanya dimainkan 3 nada secara bersamaan. Mungkin kalau orang main gitar digejreng, jreng, senar 1 sampai senar 6 dia bunyi semua ya kan. Nah, itu adalah akord, syaratnya minimal 3 not dimainkan. Jadi artinya adalah akord susunan dari trinada. Gitu ya. Jadi minimal pengetahuan tentang informasi tentang musiknya ya, kamus-kamus musik, penamaan-penamaan dalam musiknya minimal tahu ya. Paham nggak kira-kira? Akord minimal saya bilang tadi saya nggak lebih dalam cara mainnya ya, minimal tahu secara pengetahuannya saja. Karena saya di sini juga tidak disuruh ya harus bisa main alat musik seperti apa. Seperti itu. Kalau di sini itu instrumennya keyboard, piano, gitar, seperti itu. Berarti instrumen lain adalah instrumen melodi. Nah, recorder contohnya atau suling ya, mungkin SD atau SMP, itu termasuknya instrumen bisa akord atau instrumen melodi. Suling tuh ya, recorder. Kira-kira termasuk instrumen bisa akord apa yang melodi saja? Hah? Hanya melodi saja. Kenapa? Karena bunyinya satuan, tut, nggak bisa. Nggak, chord kan dipencetnya dia harus di pas 1, pas 2 gitu untuk jadi not yang selanjutnya atau pemilihan notnya. Tapi kalau gitar dan keyboard kan bisa 3 not berbarengan, jreng. Kalau kalau suling nggak bisa ya, cuma satuan. Terus apalagi yang melodi, biola. Nah, biola sebenarnya termasuknya dalam instrumen yang melodi. Sekali lagi melodi yang memainkan nada-nada utamanya, memainkan vokalnya lah seperti itu. Nah, gitar dan keyboard adalah instrumen pengiringnya gitu. Digabungkan menjadi sebuah vokal dan instrumen. Contohnya paling gampang ya akustik ya, vokal dan gitar. Vokalnya itu melodi. Nah, gitu. Nah, diiringi dengan gitar sebagai akordnya. Minimal gambaran untuk sebuah karya kontemporer tahu. Oke ya, tahapannya seperti itu. Nantinya kalian harus mencari lagunya dulu pertama. Cari melodinya. Melodinya kalian mau pakai vokal ataupun instrumen. Contoh sekali lagi lagu daerah Soleram, nah itu bisa kalian pakai pianika atau kalian nyanyikan sendiri, terserah ya melodinya dibawakan. Lalu baru kalian masukkan instrumen pendukungnya, pengiringnya gitu. Misalnya dari 5 orang atau 7 orang, 1 orang yang vokal misalkan. Yang melodinya, sisanya berarti instrumen yang berbedanya untuk mengiringi melodi tersebut. Contohnya saya bilang gitar boleh, kalau ada keyboard boleh, atau instrumen perkusi lainnya, atau instrumen-instrumen unik yang kalian punya di rumah juga bisa. Karena keterbatasan alat di sekolah ya, jadi belum kita bisa explore seperti itu. Itu adalah tahapan-tahapan dalam kita nantinya berkarya dalam prakteknya. Lalu jika tidak bisa bermain alat musik, pilihlah alat yang sekiranya mudah ya. Dalam artian tidak perlu skill yang harus belajar lebih dalam gitu ya. Contohnya ya perkusi itu sendiri ataupun menyanyi gitu ya. Berarti tidak perlu instrumen seperti itu. Ngerti ya? Jadi nanti untuk kedepannya kita. Oke, sampai jam berapa nih? 8.20 ya? 8.10. Iya. Sebentar. 10 menit lagi. Oke, selanjutnya yang terakhir pembahasan kita dalam bab ini adalah unsur seni musik. Sebelumnya di seni rupa, unsur seni rupa harus tahu juga. Sekarang adalah unsur seni musik. Mungkin di buku ada atau nggak ada, silakan didengerin ya. Nah, unsur-unsur dalam seni musik itu ada beberapa. Kalau di buku saya ada 6 ya. Nah, coba kira-kira salah satunya apa? Sebutin.
Satu aja, satu orang saya panggil, coba contohnya satu. Kresna mana? Kresna ya. Nah, unsur dalam seni musik, unsur-unsur seni musik. Di dalam seni musik itu ada apa aja? Nah gitu, mudahnya. Salah satunya apa? Saat yang pertama, apa aja yang menurut kamu unsur seni musik tuh supaya menjadi musik itu harus ada apa? Nah itu kan harus ada unsurnya. Salah satunya apa, Kresno? Bisa kasih tahu atau menurut kamu apa yang ada dalam seni musik? Kalau seni rupa misalkan unsur seni rupa dua dimensi adanya warna, adanya garis. Nah itu kan unsurnya. Nah kalau musik itu unsurnya apa? Ada beberapa, sebutkan salah satunya aja. Salah nggak apa-apa ya. Resa bisa jawab lewat Mei. Apa kira-kira unsur seni musik? Ini ada musik nih. Nah, ada unsur pendukungnya tuh. Kan saya sudah jelasin sedikit ya. Ada anu. Apa Mei salah satunya? Apa Mei? Lewat Nilu apa? Iya, seperti itu. Nada dulu. Oke, sudah ada 3 poin yang disebutkan. Nada pertama ya. Kalau nggak ada nada nggak ada musik, gitu ya. Nah itu adalah unsur musik salah satunya. Yang pertama nada, kedua ritme. Nah ritme itu kaitannya dengan temponya ataupun ketukannya seperti itu. Ritme itu apa sih nih? Kayak gini ya. Ritme itu adalah sebuah pengaturan bunyinya. Maksudnya gini, Indonesia Raya nih ya. Nadanya misalkan gini, Indonesia tanah airku. Nah, itu kan saya nyanyikan nadanya ya. Tapi ritmenya atau ritmiknya gini doang nih. Ini tanpa nada saya bunyikan. Ya. Ini tanpa nada Indonesia Raya seperti ini. Datar kan, cuma ketukan doang kan. Nah, itu yang disebut ritme. Baru ada nadanya, Indonesia tanah airku. Nah, seperti itu. Itulah unsur dalam musik, nadanya. Yang satu adalah ritmenya. Itu lagi apa? Tadi harmoni. Harmoni itu apa? Adalah sebuah keselarasan, penggabungan bunyi, nada, vokal, instrumental digabungkan menjadi sebuah harmoni. Jadi sebuah keselarasan. Ada baru tiga. Tapi ada poin pertama yang menjadi dasar banget dalam unsur musik masih belum disebutkan. Kalau nggak ada ini bukan musik juga gitu ya. Ada baru tiga ya, mungkin ada yang lain juga. Restu mana? Restu lagi ya. Apa? Contohnya. Selain tadi nada, ritme atau ketukannya, sama harmoni dalam musik. Masih ada unsurnya lainnya, cuma selain itu ada kebayang? Kebayang nggak sih? Alatnya ya. Alatnya ini benar cuma tidak termasuk dalam unsurnya. Itu sudah termasuk dalam ininya ya. Dalam isi dari nada itu pakai alatnya main ritme harus udah pakai alatnya, sudah termasuk bagian dari nada dan ritme. Oke, nggak apa-apa ya. Lalu Nur Hajijah, jangan kaget maksudnya. Ya ini kan saya tes pengetahuan aja ya tentang musik. Tadi ada nada, ritme dan harmoni. Ada yang lain kira-kira punya ide atau ada pemikiran, punya ingatan unsur seni musik? Oke, yang pertama adalah suara ya. Ini suara.
Suara itu nih, tuh, atau bunyi. Suara itu tidak bernada ya, bisa bernada bisa enggak maksudnya ya. Tapi suara itu kan, nah suara dulu kalau nggak ada yang dibunyiin itu bukan musik ya. Baru ada nada. Nada itu apa sih? Nada yang sudah ditentukan oleh musik sebelumnya. Yang itu disebut do re mi fa sol la si do. Do itu kan ada satuan nadanya ya. Kalau saya baca di piano yang not do-nya teng. Nah, itu kalau kalian dengar suaranya itu menjadi standaritas suara do-nya gitu. Nah, kalau suara atau bunyi ya udah ngasal aja. Gitu ya. Kayak gelas jatuh itu bunyi suara. Itu ya. Suara, nada, ritme urutannya. Selanjutnya ada melodi, yaitu yang tadi saya bahas. Rangkaian nadanya, baru ada harmoni. Yang terakhir notasi. Notasi kaitannya dengan penulisan musiknya. Kalau kalian belajar musik lebih serius lagi, nah ini pasti belajar. Cuma saya tidak lebih dalam membahas tentang notasi. Nah, notasi itu kalau kalian main pianika, itu ada not angkanya itu kan. Itu namanya notasi. Itu. Kalian bisa mainin kan karena ada notasinya, karena ditulis. Nah, makanya sangat penting dalam mengetahui notasi. Atau not balok ya, kalau yang ada not angka yang pianika segala macam pakai not angka. Ada juga not balok yang kayak toge seperti itu. Itu adalah unsur-unsur dalam seni musik. Sekali lagi saya sebutkan, yang pertama adalah suara. Nanti akan keluar dalam ujian ya, pasti itu ya, standaritasnya. Nada, ritme atau birama. Ritme itu kaitan dengan ketukan ya. Melodi, kelimanya harmoni, terakhirnya notasi seperti itu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut lagi? Saya ada 5 menit lagi. Ada yang mau tanya terkait musik? Atau ada yang rencana mau kuliah kesenian? Nggak usah harus musik. Apakah ada gitu? Ada ya. Kalau ada yang mau kuliah kesenian, ada 3 cabang ya, sesuai dengan ini ya. Pertama ada cabang, seni rupa. Nah, dari seni rupa itu kalau masuk seni rupa, masuknya kategorinya desain grafis, patung. Ada kuliah patung tuh ya, membuat patung. Desain grafis mungkin yang sekarang patung, desain lukisan, buat lukisan, apalagi gitu ya. Pokoknya yang berbau dengan gambar, 2 dimensi dan 3 dimensi termasuknya dalam fakultas seni rupa. Ini buat gambaran kalau ada yang mau masuk ya, informasi aja cerita sedikit. Lalu yang kedua adalah seni pertunjukan atau musik. Nah, seni pertunjukan itu ada musik, ada teater, ada tari. Nah, itu termasuknya seni pertunjukan yang menampilkan seperti ya. Kalau ada yang masuk seni musik, seni tari, seni teater itu masuk dalam seni pertunjukan. Lalu ada yang ketiga, televisi. Nah, televisi masuknya ada skenario, kameramen ada kuliahnya ya, ada buat skenario, terus kameramen, foto masuknya di film, sutradara seperti itu masuk dalam ke film. Kalau di fakultas saya ya di Institut Kesenian Jakarta. Nah, misalkan kamu ngambil musik lah, karena saya kan kuliahnya musik, kamu ngambil musik nih. Nah, musik itu ada jurusannya lain ya. Contohnya kamu ngambil gitar, ngambil piano. Nah, langsung dijuruskan lagi dengan instrumen yang kalian pegang. Kamu ngambil film, ngambil kameramen, ya udah pasti jadi kameramen. Ngambil editor, jadinya editor. Ada semua kuliahnya di bagian-bagian khususnya seperti itu. Ada yang mau desain grafis, jadi desain grafis gitu ya. Minimal kalian harus bisa gambar manual dulu. Itu adalah modal utama dalam desain grafis. Desain kan kalau udah dalam komputer kan ya tinggal ini aja ya. Tapi dalam kuliahnya harus manual dulu ya. Minimal bisa menggambar muka atau apa kayak gitu, nanti di kuliahnya ada seperti itu. Di tahun sebelumnya yang itu ada yang masuk isi ya. Bukan kalau saya ambil seni rupa kalau kayak gitu. Apa ada yang ambil tari di UNJ apa? Kalau UNJ kan
keseniannya lebih ke pendidikan. Jadi kalau masuk UNJ ada kesenian, tapi dia ke pendidikan. Nah, ada juga yang performing art. Jadi kalau masuk ini kan cerita sedikit tentang kesenian, gambaran untuk perkuliahan kesenian ya, karena kaitan dengan saya juga. Ada dua jenis ya kalau masuk dalam dunia kesenian. Jadi pendidik atau jadi performing art, jadi pelaku seninya. Kalau di IKJ jadinya performing art, kalau di ISI adalah ini ya Institut Seni Indonesia ada di Jogja. Ada juga ISI Padang seperti itu. Nah, itu adalah yang murninya. Di situ misalkan jadi seniman lukis misalkan, itu jadi senimannya, jadi pelaku seninya, bukan jadi pendidikannya. Kalau pendidikan ke UNJ, mau UPI ada keseniannya. Ini gambaran. Kenapa kesenian? Karena jarang peminatnya. Itu satu, dalam dunia pekerjaan di pemerintah ataupun ya di sekitar kalian jarang. Nah, kalau sudah berbicara seni itu yang pertama yang kalian hadapi adalah orang tua dulu pertama. Mau jadi apa kalau ngambil seni seperti itu. Padahal kalau saya jalanin ya sekolah banyak banget yang mencari gitu ya untuk menyumbang ilmunya ataupun membuat karya. Kalau nggak ngajar, kita buat karyanya. Mungkin pernah dengar yang karya lagu ataupun lukisan bisa dijual segala macam seperti itu. Banyak sekali peluang dalam kesenian ini, minimal ada gambaran kalian dalam kesenian. Terus kesenian itu tidak ada matematika gitu ya. Tidak ada fisika kalau ada yang IPA, nggak ada ekonomi kalian belajar ya. Itulah maksudnya salah satu hal yang membuat saya masuk ke kesenian ya. Saya kan IPA, saya menghindari kimia, fisika, matematika supaya belajarnya yang kita senangi saja seperti itu. Makanya buat gambaran kalian buat masuk perguruan tinggi pun pilihlah yang kalian senangi gitu ya nantinya. Walaupun nggak senang mungkin buat kedepannya menjanjikan ya ini jalanin aja seperti itu. Itu aja ya untuk pengetahuan tentang kontemporer dan sedikit informasi tentang kesenian. Jadi itu aja ya. Kalau ada yang masuk kesenian mungkin bisa tanya-tanya. Saya dan Pak Randy ya. Kalau Pak Randy ngambil seni musik juga ya, kebetulan cuma ngambil yang perkusi. Itu. Jadi perkusi bernada, perkusi tidak bernada dia dipelajari semua. Perkusi yang bernada apa? Ada itu enggak? Pernah dengar enggak? Ada instrumen bernada dan tidak bernada. Nah, perkusi itu termasuknya ada yang bernada, ada yang tidak bernada. Yang bernada ada yang tahu enggak? Perkusi itu instrumen pukul ya. Nah, itu. Yang bernada adalah seperti marimba, xilofon, seperti itu ya. Yang di marching band itu kan yang ting tung itu yang bernada. Yang tidak bernada ya drum ya. Terus apa lagi? Kajon gitu. Seperti itu. Orkestra kan pernah dengar suara kayak dudang gitu. Nah, itu timpani namanya. Ada yang bernada juga, ada yang enggak bernada. Itu ya, itu sedikit informasi terkait kesenian. Mungkin ada yang masuk kesenian seperti itu. Paling gampang mungkin yang nggak punya skill. Kebetulan saya ya nggak punya skill dalam artian secara teori ya. Tapi secara skill minimal bisa bermain alat musik kayak gitu. Itu juga termasuknya sudah menjadi modal untuk memulai sesuatu. Atau kalian bisa gambar, itu menjadi modal kalian masuk seni rupa. Bisa foto-foto, bisa video-video, itu menjadi modal buat masuk ke kesenian itu. Jadi nggak usah harus yang dalam. Memang ada sekolah SMK musik, SMM namanya, sekolah menengah musik. Mungkin pernah dengar ya. SMK kan ya mesin segala macam, tapi ada SMA musik. Di sini nggak ada, adanya di Cikini, SMM Percik ya, perguruan Cikini namanya, itu SMK musik. Ada juga di Medan, SMM Medan, sekolah menengah musik ya, itu yang negerinya. Gitu. Kalau di sini paling di SMM, sama di UPH ya kayaknya. UPH ada sama yang katanya. Hah? Iya. Seperti itu. Kalau mau masuk kuliah UPH itu sangat bagus ya, karena konservatori namanya musiknya. Jadi ya sangat bagus sekali ya. Itu. Cuma biayanya luar biasa. Iya.
Satu semester bisa puluhan juta. Itu aja ya terkait musik. Ada yang mau ditanya tentang hal kesenian lainnya? Nggak ada ya? Karena waktu udah habis ya, kalau gitu saya tutup aja ya. Terima kasih banyak udah hadir ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Nanti persiapan praktek. Minggu depan kita ada pekerjaan soal-soal sedikit, lalu baru mulai dalam praktek. Oke.